Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi bersama Bu Nurul dalam kajian Kuantum Kepribadian Al-Quran. Apa kabar soleh dan soleha? Alhamdulillah, nu'minu billah wa nuhibbul Quran. Ya, tetap semangat ya soleh dan soleha. Ya, siapa yang mau mendapatkan pahala yang banyak di hadapan Allah? Iya, semua anak-anak mau. Anak-anak sekalian, kalau kita belajar Al-Quran, maka pahalanya 1 huruf 10 kebaikan. Apa pahalanya? 1 huruf 10 kebaikan. Kalau Bu Nurul bilang mengaji, jawabnya 1 huruf 10 kebaikan. Ulangin ya, pahala mengaji, jawabnya 1 huruf 10 kebaikan. Ulangi lagi, pahala mengaji 1 huruf 10 kebaikan. Nah, anak-anak sekalian, kalau mau dapat pahala yang banyak, sungguh-sungguh ya, dengerin ya. Ya, sekarang kita masuk ke surah Al-Muluk ayat 12. Ayo kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Anak-anak sekalian, di ayat tadi Allah menjelaskan tentang apa? Innal ladzina yakhshawna rabbahum, tentang orang yang sangat takut kepada Allah. Takut apa anak-anak? Takut melakukan perbuatan buruk. Kalau dia melakukan perbuatan buruk, dia takut nanti dimasukkan ke dalam neraka Allah. Sebagaimana dalam kajian kita terdahulu sudah dijelaskan kedahsyatan api neraka. Suaranya aja menggelegar, suaranya sangat kencang, suaranya sangat menakutkan, dan neraka itu adalah sejelek-jelek tempat. Nah, ada orang yang sangat takut kepada neraka Allah, terhadap Allah, sehingga dia anak-anak ya, orang yang takut terhadap neraka Allah itu, terhadap Allah itu, dia tidak mau melakukan perbuatan yang Allah tidak sukai. Misalnya apa? Misalnya suka menghina orang. Misalnya apalagi suka menzolimi orang, pukul orang, suka ngambil barang orang lain, marah-marah sama orang tua. Dia tidak mau melakukan hal itu. Terus apa yang dilakukan orang tersebut? Orang tersebut selalu melakukan kebaikan. Misalnya bersedekah, mengaji, sholat tahajud, puasa Senin Kemis, belajar, membantu orang tua. Nah, kata Allah, orang yang takut kepada Allah ya, bil ghaib, dalam kondisi sendiri yang tidak dilihat orang. Maksudnya apa? Dia melakukan perbuatan itu secara sembunyi-sembunyi. Dia tidak mau dilihat oleh orang. Dia tidak mau sombong. Maksudnya dia tidak mau sombong. Dia belajar sungguh-sungguh, pengen dibilang pinter sama ibunya, pengen dibilang pinter sama bu guru. Enggak. Dia belajar sungguh-sungguh karena ingin pahalanya Allah, bukan ingin pujian bu guru. Dia sholat tahajud bukan pengen dilihat oleh ibunya, bukan dia pengen dibilang anak soleh oleh gurunya, bukan.
Dia hanya ingin dapat pahala dari Allah saja. Sehingga orang ini, anak-anak, dia orang yang takut sama Allah. Dia selalu melakukan kebaikan dan tidak mau dilihat oleh orang lain. Misalnya dia bersedekah. Dia bersedekah tuh nggak mau dilihat orang. Ya, nggak mau dilihat orang, dilihatnya nggak ada orang, dia sedekah. Terus dia tengah malam, dia paling suka sholat tahajud. Saat orang nggak ada, saat orang pada tidur, dia bangun, dia sholat, dia berdoa dengan khusyuk, meminta kepada Allah, menangis, bermunajat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Nah, orang yang seperti ini akan mendapatkan apa ya dari Allah? Dalam ayat 12 surah Al-Muluk, Allah menjelaskan lahum maghfiratun. Dia akan mendapatkan sebuah pahala dari Allah. Berupa apa? Penghapusan dosa-dosanya. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yang kedua apa? Wa ajrun kabir, dan dia mendapatkan pahala yang sangat banyak. Nah, sementara pada ayat sebelumnya, kalau kita kufur kepada Allah, tidak ikut aturan Allah, maka akan dilemparkan ke neraka. Neraka yang sangat menakutkan. Tetapi anak-anak, kalau kita taat kepada Allah, kita sungguh-sungguh beribadahnya kepada Allah, pengen betul surganya Allah, pengennya surganya Allah aja, bukan pujian manusia, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah dan Allah akan kasih kita pahala yang sangat banyak. Bahkan anak-anak, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasannya ada dua orang, ada 7 golongan. Ada 7 golongan yang akan senantiasa dinaungi oleh Allah. Kapan? Nanti dia akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Siapa mereka? Orang yang diajak oleh perempuan, nggak ada tuh orang lain yang ngelihat, satu pun nggak ada orang lain yang ngelihat. Kemudian ada perempuan yang menggodanya, dia tidak mau. Karena apa? Karena takut sama Allah. Walaupun nggak ada manusia, dia tetap aja nggak mau melakukannya. Karena apa? Karena takut sama neraka Allah. Ada lagi orang yang senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah. Siapa dia? Dia adalah orang yang senantiasa bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Nah, anak-anak sekalian, berlatihlah terus untuk melakukan ketaatan di hadapan Allah dan selalu berharap pahala dari Allah, bukan pujian manusia. Coba ikuti Bu Nurul. Berbuat baik, ingin pahala Allah, ingin surga Allah. Coba Bu Nurul bilang berbuat baik, jawabnya ingin pahala Allah, ingin surga Allah. Ikuti, berbuat baik, ingin pahala Allah, ingin surga Allah. Bu Nurul bilang berbuat baik. Kalian bilang ingin pahala Allah, ingin surga Allah. Berbuat baik. Iya, itu saja dari Bu Nurul. Anak-anak sekalian yang belum hafal surah Al-Muluk ayat 12, silakan dihafal. Bagi yang sudah dihafal, dimungkinkan, diamalkan dan didakwahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.